Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang ada di sini maupun mereka semua yang mengikuti novena ini secara online di rumah. Kita menyiapkan hati kita untuk melanjutkan novena Santa Clara hari yang ke-6 pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam cintanya pada salib, Santa Clara mengajari putri-putri rohaninya untuk bersama dia meratapi Yesus yang tersalib. Devosi Santa Clara terhadap sengsara suci. Clara mendengarkan suara Tuhan dan menyucikan dirinya pada siraman rahmat-Nya. Demikianlah Tuhan menuntunnya untuk memberikan bimbingan terutama melalui contohnya. Demi menyucikan dirinya sendiri, dia mencari kekuatan dalam cintanya kepada Yesus yang tersalib. Dalam hal ini pun dia membimbing khususnya putri-putri rohaninya. Karena kecintaannya pada salib, maka dalam saat-saat ekstase rohaninya dia lebih suka tinggal di Golgota. Didorong oleh cucuran air mata dan berkat kekuatannya yang menguduskan, Clara mendorong putri-putri rohaninya untuk mencari perlindungan dalam luka-luka Yesus. Dalam cintanya pada salib terletak juga penolakannya atas manusia lama yang berdosa, dan dalam mati raganya yang terus-menerus diperbarui, dia lambat laun mengubah orang-orang lain menjadi orang-orang yang diperbarui dalam Yesus Kristus. Seringkali dia juga tinggal di Taman Getsemani, sambil mencari apa yang baginya pahit bagaikan mur. Dicampurnyalah demi untuk mengurangi penderitaan Yesus, air mata kepedihannya sendiri dengan keringat kematian Tuhan Yesus Kristus. Di ruang pengadilan Pontius Pilatus, tampaklah di depan Clara anggota-anggota tubuh Yesus, kendati tidak bersalah, terkoyak-koyak oleh hantaman cambuk. Kepala yang dimahkotai duri telah menyobek hatinya. Demikian juga segala macam penderitaannya sangat menyakiti hati Clara. Salib menjadi bahan pembicaraannya sehari-hari. Dia mengetahui hal itu dari kitab Wahyu Santo Yohanes sebagai sebuah buku yang dimeteraikan dengan 7 meterai, yang di dalamnya ada tertulis nama-nama jiwa-jiwa terpilih dan yang ditebus dengan darahnya. Sebagaimana Paulus di antara orang-orang Korintus hanya mengenal Kristus yang tersalib, demikian pula salib merupakan pengetahuan Clara yang tertinggi dan satu-satunya. Non emin judicavi misere aluciut internos, nisi Jesum Christum et hun crucifixum. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu sekalian selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sapaan kepada Ibu Clara. Air mata manis dari Clara mengajar saya untuk meratapi sengsara Tuhanku Yesus Kristus. Dan pengajaran yang menyelamatkan ini tertera dalam hatiku, bahwa siapa yang ingin mengambil bagian dalam kerajaan surga harus juga mengambil bagian dalam perjalanannya yang penuh penderitaan
menuju ke Kalvari. Hanya melalui jalan inilah orang dapat merayakan kemenangan atas segala kesulitan hidup. Dan bila orang menyimpang dari jalan ini, akan terjerumus ke dalam jurang. Mengikuti contohmu ya Ibu yang suci, saya hanya akan melalui jalan yang penuh dengan mur yang pahit, dan bersama denganmu di depan, saya pun akan menemukan bahwa kami pertama-tama harus berubah rupa bersama dengan Yesus di Gunung Tabor, bila kami dalam sebuah permenungan yang sungguh-sungguh akan penderitaan Yesus, menyerupakan diri padanya dalam penderitaannya. Mohonkanlah bagiku pada Yesus yang begitu engkau cintai, supaya Yesus sudi datang tinggal dalam hatiku, dan berkat luka-lukanya yang kudus, saya dapat menangkal apapun jua yang akan memisahkanku dari Yesus. Semoga paku-paku yang telah menembusi tangan dan kakinya, memakukan saya juga pada salibnya untuk selamanya, sehingga Sang Penyelamatku yang tersalib itu akan tetap hidup di dalam diriku. Semoga duri-duri yang telah melukai kepalanya itu juga menancap pada hatiku, supaya hatiku dapat sepenuhnya menyatu dengan Yesus karena sudah meninggalkan setan. Semoga anggur asam yang telah membasahi bibir Yesus menetesi bahkan kesenangan dan hiburanku yang paling wajar sekalipun. Ibuku yang baik hati, mohonkanlah bagiku kebahagiaan itu, sehingga saya layak untuk disebut putrimu yang sejati. Kita berdoa bersama-sama 5 kali. Bapa kami, Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam pengantin Tuhan, perawan suci, tanaman saudara-saudara Dina. Engkau tempayan kesucian, engkau contoh hidup bagi saudari-saudarimu. Santa Clara, dengan doa-doamu, hantarkan kami pada kerajaan orang-orang kudus. Doakanlah kami ya Bunda Clara nan suci, supaya kami layak menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, buatlah hamba-hambamu ini yang merayakan peringatan Santa Clara perawan sucimu, dapat ambil bagian dalam menikmati kebahagiaan surgawi dan tetap bersatu pada yang terlahir darimu, Yesus Kristus, yang hidup dan bertakhta bersamamu sepanjang segala masa. Terpujilah Yesus Kristus dan ibunya yang maha suci. Tuhan bersamamu. Semoga opa oma, bapak ibu, saudara-saudariku sekalian, mereka semua yang kita doakan, seluruh tugas, pekerjaan, dan karya pelayanan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati, dan dikuduskan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga oma opa, dengan ini ibadat novena Santa Clara hari ke-6 sudah selesai.